Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, patuhi 3 pesan saya: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kali ini kita akan melanjutkan materi Al-Quran Hadis kelas 7 Sanawiyah. Agar materi mudah difahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dalil tentang orang yang bersabar menerima cobaan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan mampu menunjukkan isi kandungan dari hadis tentang sikap berpikir positif, optimis, dan sabar. Kedua, mengidentifikasi perilaku dari isi kandungan dari hadis tentang sikap berpikir positif, optimis, dan sabar. Selanjutnya menjelaskan isi kandungan hadis tentang sikap berpikir positif, optimis, dan sabar. Mempraktekkan perilaku dari isi kandungan hadis tentang sikap berpikir positif, optimis, dan sabar. Dalil tentang orang yang bersabar dalam menerima cobaan. Berikut ini beberapa dalil tentang orang-orang yang sabar dalam menerima cobaan. Yang pertama adalah dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya adalah dari surat Al-Furqan ayat 75-76. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Yang artinya, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tertinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surah Al-Furqan ayat 75-76. Syukur adalah sifat mulia para nabi. Sesungguhnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam adalah manusia pilihan Rabb semesta alam yang diutus ke dunia sebagai suri toladan bagi umatnya. Mereka adalah manusia terdepan dalam setiap amal kebajikan. Salah satu sifat yang sangat menonjol pada mereka adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Allah Ta'ala banyak menceritakan keutamaan mereka dalam Al-Quran sebagai teladan bagi kita. Allah Azza wa Jalla menyanjung Nabi Nuh alaihi salam dengan firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan man hamalna ma'an wahid innahu kana 'abdan syakura. Yang artinya, hai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran Surah Al-Isra ayat ketiga. Hakikat syukur. Syukur merupakan akhlak yang mulia, yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap Sang Pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang sedikit, atau pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi dengan keridhaan. Kesabaran senantiasa bersama pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan salah satu pondasi budi pekerti dalam ajaran agama Islam yang lurus. Sifat mulia ini termasuk ke dalam setiap dinamika kehidupan umat manusia.
Bahkan sifat ini termasuk salah satu induk dari akhlak yang mulia. Di antara sekian banyak hadis yang memerlukan tuntutan yang cukup serius untuk dapat memahami dan menghayati maknanya adalah hadis tentang keharusan bersikap sabar. Contoh seperti hadis riwayat Tirmizi berikut ini. An Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alam anan nasra ma'as sabri wa anal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut isi kandungan hadis riwayat Tirmizi. Yang pertama adalah pertolongan itu ada bersama kesabaran, kelapangan ada bersama kesusahan, serta kemudahan itu beriringan dengan kesulitan. Kesabaran itu lebih bisa menolong pelaku kesabaran itu secara signifikan daripada bala bantuan manusia, tanpa harus disertai perangkat perang, tidak pula jumlah. Posisi sabar terkait dengan kemenangan itu, seperti kepala bagi badan. Yang kedua adalah Allah menjadikan salat dan sabar sebagai penolong bagi umat. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan pertolongan bagi siapa saja yang memohon pertolongan kepadanya. Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Dia senantiasa memenuhi harapan hambanya dan membukakan pintu untuk hambanya. Yang keempat, memohonlah pertolongan kepadanya setiap kali ada permasalahan. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hambanya. Dia tidak akan pernah bosan memberikan pertolongan kepada hambanya. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang terkait syukur dan sabar. Kemudian tugas kalian adalah menghafalkan hadis terkait tentang sabar dan syukur, yaitu hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tirmizi. Rekam kalian dalam bentuk video, kemudian upload ke YouTube, kemudian salin dari link di YouTube tersebut, kemudian salin ke KI4. Itu adalah tugas kalian. Jangan lupa dilaksanakan tugas-tugasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.